anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Hari ini luar biasa. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabarnya? Sip, semangat, inspirasi, percaya diri teman. Oke, silahkan duduk kembali. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Namun seperti biasanya, kalau kita mulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita berbuat apa dulu? Berdoa. Oke, yang pimpin doa silahkan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita belajar bersama hati dalam mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau itu yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, Ibu cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir kok? Ada. Siapa dia? Matus. Matus Besi. Ya. Oke, Matus alasannya apa tidak hadir? Sakit. Teman sakit, kita sama-sama doakan supaya teman cepat sembuh sehingga besok kita bisa belajar bersama-sama. Coba kita lihat di sekeliling kita, kalau ada sampah tolong dipilih. Ada kok? Bersih. Baik, terima kasih. Jadi kita harus jaga kebersihan di dalam kelas supaya kita belajarnya Aman. Oke. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan. Salah apa ya? Garuda Pancasila. Mari yang pimpin silahkan maju di depan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Ya. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Kita ice breaking dulu. Oke, silakan berdiri. Tepuk semangat. Se, aha, aha, na, aha, aha, na, aha, aha, semangat. Oke. Semangat sekali ya. Baik, kita menghafal profil pelajar Pancasila. Semua tahu? Tahu. Dalam bentuk lagu ya. Bisa? Nah, Bisa? siap, bisa. Oke. Pelajar Pancasila 1 2 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk hebat. Saya hebat, kamu hebat,
kita hebat. Oke. Baik, silahkan duduk kembali. Kita akan mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu bertanya dulu. Kemarin kita belajar apa saja? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Berpikir komputasional, betul? Betul. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya, berpikir komputasional itu memiliki 4 komponen. Ada 4 komponen utama. Yang pertama itu apa? Dekomposisi. Angkat tangan. 1 apa? Dekomposisi. Dekomposisi. Yang kedua? Saya Ya. Kedua apa? mengenal pola Mengenal pola. Yang ketiga? algoritma. Algoritma. Yang keempat, Lisa? Yang keempat? Abstraksi. Kita ulangi sama-sama ya. Belajar komputasional itu ada 4 komponen. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, Mengenal mengenal pola. pola. Ketiga, Abstraksi. abstraksi. Yang terakhir, Algoritma. algoritma. Oke. Sekarang kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar apa itu dekomposisi. Ya, yang berikut apa itu pengenalan pola. Ya. Kita akan belajar apa itu dekomposisi, apa itu pengenalan pola. Yang berikut kita akan belajar contoh-contoh dekomposisi, pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan belajar latihan soal. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan dari kita belajar hari ini, yang pertama, sebagai siswa mampu memahami, mampu membagi masalah menjadi bagian-bagian Kecil. Yang berikut, siswa dapat mengenali pola dari beberapa masalah yang serupa atau yang sama. Lanjut. Ya. Coba baca, Deila. Apa itu dekomposisi? Ya, apa itu dekomposisi? Ada yang tahu? Dekomposisi itu apa? Tidak tahu? Ya. Oke, Ibu kasih tahu. Dekomposisi. Silakan satu orang baca. Ini Elsie. Dekomposisi adalah proses memecah suatu masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah diatasi. Iya. Coba sama-sama. Dekomposisi adalah Proses memecah suatu masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah diatasi. Iya. Contoh dari dekomposisi, kita membuat pisang goreng. Siapa yang di sini di rumah itu dia pernah buat pisang goreng? Ya, membuat pisang goreng berarti semua buat ya. Oke, Ibu mau tanya. Membuat pisang goreng itu kita anggap sebagai ya, sebagai masalah. Nah, masalah membuat pisang goreng itu kita pecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah. Nah, kalau kita membuat pisang goreng, kira-kira apa yang kita mau buat? Apa yang kita siapkan? Ya, pertama apa? Pertama siapkan Pisang. Pertama-tama itu kita siapkan bahan-bahan dulu. Ya toh? Iya. Nah, bahan-bahannya apa? Minyak goreng. Bahannya apa? Bahan dasarnya apa? Pisang, karena kita mau buat pisang Pisang goreng. goreng. Nah, kita siapkan pisangnya duluan. Setelah siapkan pisang, apa lagi? Terigu. Terigu, betul. Setelah terigu, kita siap apa lagi?
Minyak. Itu bahan-bahannya itu. Pisang, terigu, dan Minyak. Ada bahan tambahan lainnya. Seperti apa? Ya? Air. Apalagi? Ya? Gula. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus. Sekarang ibu mau hantar anak-anak untuk berpikir bagaimana memecahkan masalah membuat pisang goreng itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi untuk mudah. Coba. Tadi bahan-bahan sudah disiapkan. Nah, coba kamu sebutkan urutan atau langkah-langkah membuat pisang goreng. Pertama kita buat apa? Iya, kupas. Pisang. Ya, setelah bahan-bahan disiapkan kita kupas pisang. Setelah kupas kita buat ke mana? Cuci, lalu potong ke mana? Ya, potong ke mana? Nah, potong sesuai dengan selera. Ada yang potong memanjang, ada yang potong pendek-pendek sesuai selera. Yang berikut, apa lagi? Buat adonan. Nah, adonan itu dari apa? Ya, terigu dicampur dengan air. Setelah itu apa? Ya, panaskan minyak. Lalu celup potongan pisang Ke dalam adonan. celup potongan pisang yang tadi kita potong dalam adonan. Tepung terigu yang tadi kita sudah campur dengan air itu disebut dengan adonan. Setelah celupkan potongan pisang dalam adonan, kita buat apa lagi? Goreng pisang dalam minyak. Kita yang tadi celup pisang dalam adonan kita angkat, celupkan dalam minyak panas. Minyak panas. Dipanaskan. Setelah itu kita buat apa? Ya, iya, dibalik supaya jangan gosong. Selanjutnya kita angkat dan Tiriskan. biasa angkat dan tiriskan pakai apa? Ero. Dong pintar. Selanjutnya terakhir kita buat apa? Sajikan selagi masih hangat. Kalau panas nanti mulut terbakar, toh? Iya. Oke, sudah tahu langkah-langkah membuat pisang goreng? Sudah. Itu merupakan contoh dari dekomposisi. Contoh dari apa? Dekomposisi. Oke. Selanjutnya, dekomposisi dalam matematika. Pernah belajar matematika? Nah, sekarang kita gabungkan atau kita belajar dekomposisi dalam pelajaran matematika. Contoh. Ya, coba hitung. Coba ini Elsie, coba baca yang ini. Hitung 98 tambah 47. ya, 98 tambah 47. Coba kamu hitung di situ, kira-kira dapat berapa? Dapat atau tidak? Nah, sudah dapat? Belum? Nah, kalau belum, ya 100 berapa? 120. Ada yang 126. Ada yang berapa lagi? Ya? Ya? Ada yang lain? Oke, perhatikan di sini supaya mau dapat dia punya jawaban kita pakai ini dekomposisi. Kita berpikir komputasional dulu. Sekarang perhatikan di papan. Caranya supaya kita dapat 98 tambah 47 itu sama dengan berapa ya? Nah, caranya 98 ditambah 2. 47 kurang 2.
98 ditambah 2 sama dengan berapa? 100. 47 kurang 2 sama dengan 45. Nah, berarti kita menggunakan dekomposisi, yaitu kita pecahkan dalam bagian-bagian kecil. Yang pertama, 98 ini kita tambah dengan 2. Hasilnya sama dengan 100. Yang kedua, 47 ini kita kita kurangi dengan 2 sama dengan berapa? 45. Nah, ingat, dia punya abstraksinya adalah dia punya hal yang penting yang kita ingat di sini. Yang pertama kita tambah, yang bagian kedua kita kurang. Lalu polanya adalah kita tambah dengan 2 atau kurang dengan 2. Kita selanjutnya kita sudah bagi dalam bagian-bagian kecil, ya toh? 100, kita lihat yang pertama 100 ditambah 45 sama dengan berapa? 145. Iya, 145. Kita buktikan. Kita hitung secara manual dulu. 98 ditambah 47. Ya, kita jumlahkan secara sederhana. Ya. 8 tambah 7 sama dengan berapa? 15. Kita tulis 5, kita sisip 1 di sini. 1 tambah 9 sama dengan 10. 10 tambah 4 sama dengan berapa? 14. Kita tulis semua. Jadi berapa? 145. Hasilnya sama dengan cara yang pertama atau tidak? Sama. Jadi kita menggunakan dekomposisi untuk menghitung 98 tambah 47. Kira-kira caranya mudah atau tidak? Mudah. Oke, bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, dekomposisi membuat hitungan menjadi mudah. Ya, karena kuncinya adalah kita tambah 2. Lalu di langkah kedua kita kurang 2. Ibu kasih contoh satu lagi supaya lebih mengerti. 18 tambah 14 sama dengan berapa? Kita cari menggunakan dekomposisi. Yang pertama, 18 tambah berapa? Tambah 2 sama dengan berapa? 18 tambah 2 sama dengan 20. Berikut 14 kurang 2. Hasilnya sama dengan 14 kurang 2 berapa? 12. Jumlahnya berapa? 20 tambah 12 sama dengan berapa? 20 tambah 12 hasilnya berapa? 32. Oke, ini dekomposisi. Selanjutnya coba kita hitung secara penjumlahan bersusun. Kira-kira sama atau tidak jawabannya? 18 tambah 14. Kok berapa? 14. 8 tambah 4 sama dengan berapa? 8 tambah 4 berapa? 12. Tulis 2 tan 1. 1 tambah 1? 2. 2 tambah 1? 3. Jadinya 30? Nah, sama atau tidak? Sama. Oke, berarti dekomposisi membuat hitungan kita menjadi lebih Lebih mudah. Oke, tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Oke, terima kasih.
yang berikut. Apa itu pengenalan pola? Coba kita sama-sama baca. Pengenalan pola adalah kemampuan melihat aturan atau urutan dari sesuatu yang berulang. Apa maksudnya? Nah, dia punya maksud itu kita langsung lihat pada contoh. Contoh pola bilangan. Bilangan di situ ada berapa? Coba sebut. 2, 4, 6, 8. Nah, ada yang tahu itu kira-kira dia tambah-tambah berapa itu? 2. Ya, berarti polanya ditambah-tambah 2. Nah, setelah bilangan 8, kira-kira bilangan apa lagi? Berapa? 10. Kenapa 10? Ya. Kenapa 10? Jawabannya? Karena 8 ditambah 2. 8 ditambah 2. Artinya, setelah angka 8 itu, kalau ditambah 2 berarti menjadi 10. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Berarti sudah paham kok? Sudah. Oke. Ini apa? Apa? Warna. Kira-kira ada warna apa di situ? Merah. Ada silau ya? Ya, merah dan biru. Nah, sekarang kita belajar mengenal pola dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pola dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada gambar bola. Ada gambar bola. Bola warna apa? Yang pertama? Merah. Kedua Biru. Selanjutnya? Merah. Selanjutnya? Biru. Nah, kalau untuk mau belajar pola, berarti selanjutnya apa? Pertama Merah. kedua Biru. terus Merah. selanjutnya Biru. berarti untuk selanjutnya apa lagi? Setelah biru apa? Merah. Setelah merah apa? Biru. Setelah biru apa? Merah. Setelah merah apa? Biru. Oke, tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Dong pintar-pintar ya. Selanjutnya, contoh yang lain, misalnya pola langkah kaki saat pola langkah kaki saat menari. Ya, pernah menari? Nah, ya. Misalnya seperti ini, langkah kaki. Maju 1 langkah, mundur 2 langkah ya. Kita menarinya begini. 1 mundur, 1 2. Maju 1 kali, mundur 2 kali. Maju 1 kali, mundur 2 kali. Nah, berarti berulang terus. Maju 1, mundur 2. Maju 1 kali, mundur 2 kali. Oke, bisa? Bisa. Oke, kita lanjut dong. Lanjut. Pola ubin di lantai. Ubin itu kata lainnya keramik. Di rumah pasti lantainya pakai Keramik. Yang dia punya rumah ada lantai keramik. Misalnya keramik itu warna ada hitam dan putih. Nah, pasti langkah pertama, keramik pertama itu hitam. Yang kedua putih. Berarti yang ketiga apa? Hitam. Yang keempat? Putih. Sama seperti pola warna bola yang ada di papan tulis. Berarti sudah bisa paham ya? Sudah. Selanjutnya, ketika melihat pola, membantu kita memprediksi atau mengira-ngira
hal selanjutnya. Kita bisa kira-kira, memprediksi sama arti dengan mengira-ngira ya. Kira-kira selanjutnya apa? Pertama, warna biru. Kedua, warna kuning. Berarti ketiga biru, keempatnya apa? Kuning. Ya, kalau misalnya hanya dua warna. Oke. Nah, contoh gabungan dekomposisi dan Pola. contoh, sebuah toko roti menjual roti dalam kemasan. Baca. 2, 4, 6, 8. Selanjutnya kira-kira berapa? 10. 10. Karena apa? Tambah-tambah 2. Iya. Mereka pintar ya. Iya. Ketika kita kenali pola, maka angka selanjutnya ditambah 2. Jadi setiap kemasan itu ditambah-tambah 2. Yang berikut, kita memecahkan jumlah total jadi bagian-bagian sesuai dengan Pola. Contoh, 14 roti sama dengan 8 ditambah 6. 8 tambah 6 sama dengan berapa? 8 tambah 6 sama dengan berapa? 14. 14. Atau 14 sama dengan 8 ditambah 6. Contoh berikut, 10 roti sama dengan 8 ditambah berapa? 2. Kalau 8 roti berarti sama dengan 6 ditambah berapa? 6 ditambah berapa? 8 sama dengan 6 ditambah berapa? 8 artinya 6 ditambah berapa? 2. Kalau 10 berarti 8 ditambah 2. kalau 6 berarti 4 tambah berapa? 2. 6 berarti 4 tambah 2. Oke. Selanjutnya apa ini? Ya. Latihan soal sederhana. Iya, latihan soal. Sekarang, adakah yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Berarti semua sudah paham ya? Sudah. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham berarti tidak ada yang bertanya dan sekarang saatnya kita Diskusi kelompok. ya. Diskusi kelompok. Sekarang saatnya kita diskusi kelompok untuk menyelesaikan latihan soal. Silakan duduk dalam bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Duduk dalam bentuk kelompok. Ini kelompok berapa? 1 ya. Ya. Perhatikan ya, itu ada lembar kerja siswa. Di situ nanti tulis nama-nama dalam kelompok. Perhatikan soalnya, yang pertama di situ dekomposisi. Ya. Ibu kasih tugas atau soal itu hanya dekomposisi dan pengenalan pola. Dekomposisi di situ ada 2 soal. Nah, sekarang kamu berdiskusi untuk menyelesaikan dengan menggunakan langkah-langkah sesuai dengan contoh yang tadi kita sudah belajar. Pengenalan pola ada di bagian belakang ya. Soal pengenalan pola ada di halaman belakang. Sudah lihat kelompok 2? Sudah. Oke. Silahkan kerja. Ingat harus aktif dalam diskusi kelompok ya.
jauh juga. Sama dua juga. Karena di sini ada yang kan di sini harus itu ya. Sebentar dijelaskan dulu. Sebentar. Ini nomor 1 dan nomor 2 ini tentang dekomposisi. Tadi itu sudah kasih penjelasan. Jawabannya ini berapa? Terus tanya ini berapa? Kalau dikomposisikan berapa? Ya, contoh tadi berapa? Kata kuncinya adalah tambah dua. Ini kurang dua. Jadi ini tambah dengan tadi terus kurang berapa? Ini kurang dua sama ini berapa? Tambah ini sampai karena tambah. Selanjutnya di bawah ini kurang. Tapi ini nanti yang ini tambah dua, yang ini kurang dua. Hasilnya sama ini kurang. Ini hasilnya sama. Bisa? Selanjutnya ini warna gambar ini. Selanjutnya setelah ini hijau pink. Berarti setelah ini apa? Nanti dikasih gambar warna. Terus kalau ini 6, 9. Berarti selanjutnya ditambah-tambah sudah bisa ya? Oke, silakan kerja. Sudah kok? Ya. Penjelasan yang ini mengenal pola. Nomor 1 coba 3, 6 dan 9. Tambah berapa? Tambah berapa? Ya, ini yang berapa? Ini berapa? 3 plus 3 6, 9. Berarti tambah berapa? 7 tambah 3 sama 5. 6 tambah 3 sama 5. Berarti setelah angka 9 berapa? Ya, tambah 9. Silahkan tambah. Karena ini tambah. Ingat ini tambah ini. Nah, sekarang kedua. Segitiga tambah lingkaran, segitiga lingkaran. Pola selanjutnya adalah apa? Setelah lingkaran apa? Segitiga, setelah segitiga apa? Lingkaran. Terus caranya berulang. Sekarang buatkan pola sesuai. Ini warna hijau, ini ada berarti selanjutnya apa? Hijau, terus ini, terus silakan kerja. Ada yang sudah sampai pengenalan pola, soal mengenal pola? Ya. Kalau sudah sampai kasih tahu ya supaya ibu bagikan ini.
Waktunya sisa 5 menit. Ibu. Ya. Bagaimana? Ya. Itu 9 sih. Bisa kan? Presentasi membaca bisa jelas ya. Oke, jadi tulis ini baca definisi. Kelompok 1 sudah. Oke. Ini kurang.
Sudah? Sini. Halo, berkasnya sudah? Kalau belum, sebelah kayak di kelompok 1 sudah. Ini kita presentasi. Ya. Kalau salah, sebentar bisa baca. Supaya bisa baca jelas kan, coba cepetan supaya jangan lupa. Selanjutnya masuk sudah sampai sini. Kalau salah coba cepetan ya supaya bisa baca. Sudah kok.
Kelompok 2 sudah. Oke. Siap-siap untuk presentasi. Satu menit lagi kita presentasi ya. Bagian A dekomposisi sudah selesai toh? Sudah? Sudah selesai? Oke. Siap-siap untuk presentasi. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 belum. Cepat sudah. Selesai kan bisa kita presentasi. Lanjut. Apa pelan-pelan?
Oke. Waktu diskusi sudah selesai dan saatnya kita presentasi. Kita presentasi. Kelompok 2 sudah? Sudah. Oke. Kita berdiri untuk speaking dulu. Ya. Coba tepuk semangat. Say. Aha, aha, nah. Aha, aha, nah. Aha, aha, semangat. Silahkan duduk kembali. Kita mulai dengan presentasi. Kelompok, kita mulai dari kelompok berapa? Satu. Oke, silakan kelompok 1 maju di depan. Silakan. Terima kasih atas kami dari hasil diskusi. Silakan. Soal Nomor 1. Nomor 1, 120 ditambah 4. Iya. Caranya? Caranya 120 ditambah 2 Ini perhatikan ya. 122. 48 dikurangi 2 sama dengan 46. Oke. Jadi 122 ditambah 46 sama dengan 168. Oke, lanjut. Nomor 2, 86 dikurang 29. Ya. Kasih tahu alasannya. 86 ditambah 3 sama dengan 89. Oke. 29 ditambah 3 Sama sama dengan. dengan 32. Oke. Jadi 89 dikurang 32 sama dengan 57. Oke. Sebentar. Untuk soal nomor 2, Ibu mau tanya, ini kenapa tambah 3? Karena apa? Kenapa kalau di sini tambah-tambah 3, kalau di atas tambah 2, kurang 2? Kenapa tambah 3? Karena apa? Karena kelompok teman sekelompoknya bisa pertanggungjawabkan karena apa? Kenapa tambah 3? Ya? Karena apa? Kenapa tambah 3? Di atas tambah 2. Karena jawab. Kenapa tambah 3? Kenapa bukan tambah 2? Karena kan? Enam dan 9. Baik. Kelompok 2 perhatikan di sini ya. Kalau sebentar ada yang bingung silakan tanya ke kelompok 1. Mengenal pola. Ya. Segitiga, suaranya diperbesar. Segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga.
Oke, polanya berulang ya. Ya. Hijau, Warna, warna kasih tunjuk teman-teman. Warna, kuning, biru, hijau, ya. Kalau misalnya, ya, kelompok ya, nanti jawab. Kalau misalnya kita polanya berlanjut lagi, berarti setelah warna biru warna apa? hijau, Ya, warna hijau. Setelah hijau apa? Kuning. Setelah kuning? Biru. Oke. Sudah selesai kok? sudah. Oke. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali dan bersiap presentasi kelompok 2. Ya. Ya. Silahkan. Soal dekomposisi. Ya. Nomor 1, 120 ditambah 42. Ya. 120 tambah berapa? 48. Iya, tadi saya dengar 42. Silahkan. Caranya adalah 120 ditambah 2 sama dengan 122. Kedua, 148. Baca yang jelas ya. Yang kedua apa? 48 dikurang 2 sama dengan 46. Ya. Jadi sama dengan 168. jadi berapa tambah berapa jadi 168? 46 ditambah 122 ditambah 46. Iya. Baca itu ada di sini. Lanjut. Nomor yang kedua, 86 dikurangi 29. Ya. Gantian baca supaya semua bisa baca, dapat giliran presentasi. Nomor 2, 86 kurang 29. 86 jadi 86 tambah 3 sama dengan 89. Terus 29 tambah 3 sama dengan 32. Jadi 89 kurang 32 sama dengan 57. Oke. Soal nomor 2 jawabannya 57. Benar atau salah kelompok 2? Benar. Kelompok 1? Oke, sebentar kita sama-sama cari jawabannya ya. Lanjut. Gantian. Mengenal pola. Ya, suara agak keras. Yang Nomor pertama, 1. nomor 1, 3, 6, 9. Nah, pola selanjutnya adalah berapa? 12, 15, 18, 21. Oke. Lanjut. Jadi pengenalan pola di situ nomor 1 itu polanya berapa? Tambah berapa? Tambah di 3. Oke, lanjut. Segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran. Oke, jadi dia berurutan ya. Polanya berulang, segitiga, lingkaran, selanjutnya segitiga. Mau lanjut lagi berarti setelah segitiga apa? Lingkaran. Oke, lanjut. Yang berikut pola sesuai dengan warna. Ya. Pertama itu warna apa? Orange. Kedua hijau.
Tiga, ya, merah muda atau pink ya. Nah, pola selanjutnya adalah orange, hijau, merah muda atau pink. Oke. Kalau mau lanjut polanya lagi berarti setelah warna pink warna apa? Orange. Setelah orange warna hijau. Betul kok kelompok satu? Oke. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk kembali. Baik. Tadi presentasinya sangat bagus. Ya, bagus sekali. Anak-anak bisa menjelaskan dengan baik sesuai dengan contoh yang ada di materi tadi. Oke. Sekarang kita membuat kesimpulan dari apa yang tadi kita sudah pelajari. Dekomposisi adalah memecah masalah jadi lebih kecil. Ya, memecahkan masalah menjadi lebih kecil sehingga mudah diselesaikan. Mudah diselesaikan. Oke. Yang berikut pengenalan pola. Pengenalan pola artinya sama-sama melihat urutan dan aturan berulang. Contohnya tadi tugas yang kamu kerjakan. Misalnya ini namanya pola. Melihat urutan dan aturan berulang. Urutan yang bagaimana? Ya, urutannya misalnya hijau, kuning, biru. Nah, aturan berulangnya kalau hanya 3 warna, hijau, kuning, dan biru, maka urutan atau pola selanjutnya adalah setelah warna biru kembali ke hijau. Setelah hijau warna apa lagi? Kuning. Setelah kuning maka biru. Kalau kita mau lanjut terus berarti kita melihat urutan sesuai dari urutan pertama dan kita melihat pengulangannya. Ya, kita mengulang dari awal. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, kedua keterampilan ini, dekomposisi dan pengenalan pola, membantu kita dalam matematika dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Semua sudah paham? Sudah. Penutup terakhir adalah terima kasih. Jadi anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai untuk materi dekomposisi dan pengenalan pola. Oke, kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi satu lagu dulu. Kita menutup kegiatan pembelajaran dengan menyanyi lagu daerah Nusa Tenggara Timur ya. Tapi lagunya beda. Lagunya berjudul Anak Kambing Saya. Semua tahu itu lagu? Tahu. Ya. Oke. Di mana anak kambing saya? Anak kambing Tuhan ada
menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan menyimpan bukunya. Simpan buku baik-baik. Sebentar jangan lupa kumpulkan LKPD ya. Oke. Silakan siap untuk kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Pembelajaran kita selesai dan kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Itu saja dan selamat siang. Selamat siang.